ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير في والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. As-sabi'u rukun sembahyang yang nomor 7. Halaman 26. Was-sabi'u yang ketujuh al-julusu bainas sajadatain. Duduk antara dua sujud. Jadi sujud yang dua kali itu termasuk rukun. Nah, di antara yang dua kali ada duduk satu mat. Duduk yang satu mat yang bacaannya yang Rabbik firli warhamni wajburni itu. Nah, duduknya itu termasuk rukun. Sedangkan bacaannya itu sunat. Fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Jadi misalnya sembahyangnya tuh subuh 2 rakaat, berarti duduk antara dua kali. Wa hadza sabi'ul furud. Nah, ini termasuk rukun yang ketujuh. Wa yajibu, dan wajib, ini syarat duduk antara dua sujud. Wajib an la yaqsida bi rab'ihi minas sujud gairahu. Tidak mengkasat, tidak menghendaki dengan bangkitnya seseorang tadi dari sujud akan niat yang lain. Jadi bangkit dari sujud itu niatnya memang hendak duduk antara dua sujud. Ada niat yang lain. Contoh niat yang lain, dan ini kada sah walaupun duduk juga. Misal ulun sujud karena tahajud, ularkah kepalanya becungul di lantai, bah becungul ular tuh tahajud ulun, lalu terduduk. Duduknya tuh karena tahajud aja, menghindari ular yang becungul kepalanya tadi. Kadada berniat hendak duduk antara dua sujud. Nah, tapi karena ulun sudah tak mulai terduduk, salah jurha julun. Nah, salah jurhan itu kada sah tuh. Biasa pulang sujud. Sebab duduk kita tadi bukan berniat hendak duduk antara dua sujud. Pahamilah. Nah, jadi kita hendak duduk antara dua sujud itu memang niatnya hendak duduk antara dua sujud. Kada ada yang lain. Sujud aja dulu. Hanya biasanya kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu kan 3 kali biasanya. Hanya ingat sekali. Lalu ular misalnya atau hulat kah apakah? Lalu kita ngajak duduk gila. Duduknya kada menghindari itu aja. Lalu sudah tak duduk selalu aja kita. Nah, itu kada boleh itu. Paksa bahasa pulang sujudnya. Karena kada sah. Sebab wajib bahwa dia layak sida bi rab'ihi minas sujud gairahu. Nah, itu. Wajib dia berkehendak bangkitnya dari sujud itu bukan karena yang lain kecuali memang hendak duduk antara dua sujud. Misal kalau rafa'a linahwi syaukatin asabathu, seandainya inya bangkit dari sujud karena ada duri yang mengenai dirinya, lalu tahajud. Waktu sujud tuh kan timbul tahangkup, apakah di sini ada duri? Lalu tahajud terduduk kayak itu. Nah, karena sudah terduduk, ada kawa selalu menyelalu. Adahu, nyabuliki lagi bahasa sujud. Sebab duduknya tadi bukan berniat hendak duduk antara dua sujud. Nah, itu. Inahwi syaukatin asabathu. Misal duri, misalnya kalau
mencucuk. Itu syarat pertama kita duduk antara dua sujud. Nah, jadi niatnya itu memang hendak duduk antara dua sujud itu pertama syaratnya. Jadi ada juga syarat-syaratnya. Wa an, ini syarat yang kedua, wa an la yutawilahu, dan jangan juga ini duduk antara dua sujud tuh kepanjangan kalawasan duduknya. Duduk lawas asa nyaman lih ya. Timbul duduk balawas. Bila balawas duduk maka hukumnya batal sembahyangnya. Nah, walal i'tidala kaitu jo wayah kita i'tidal. I'tidal itu kan bangkit dari ruku ya, kalau kembali ke asal sebelum dia ruku itu napa berdiri. Nah, berarti kembali kepada berdiri itu disebut i'tidal. I'tidal pun kada boleh kalawasan. Makanya ada batasnya ingat mana yang disebut kalawasan itu nah. I'tidal yang membatalkan sembahyang, atau duduk antara dua sujud yang kalawasan yang membatalkan sembahyang. Mana batasannya? Nih ada di bawah ini. Li'annahuma, karena bahwasanya duduk antara dua sujud dan i'tidal ya nahuma itu syuri'a, itu kenapa disyariatkan di dalam sembahyang? Lil fasli, karena untuk mahalat saja. Jadi i'tidal itu mahalat antara ruku dengan sujud. Ada i'tidal kan ruku dulu nih, lalu bangkit dari ruku kan sujud. Jadi dihalat mbah ruku nih tuh dihalat dengan i'tidal hanya sujud ya kan. Nah, jadi gunanya i'tidal mahalat. Sebenarnya i'tidal itu bukan gawian sebenarnya, cuma mahalat antara dua gawian, antara ruku lawan sujud. Satu, bukan la lizatihima, bukan karena gawiannya, tapi mahalat dua gawian, ruku lawan sujud. Nah, kayak itu juga duduk antara dua sujud. Sujud pertama gawian, sujud kedua gawian. Kan wajib duduk dua sujud itu wajib dalam satu rakaat. Nah, mahalat dua sujud itu dihadatlah dengan duduk antara dua sujud. Maka gawian duduk antara dua sujud, gawian i'tidal hanya sebagai pahalat atau pembatas di kita. Bukan murni jat gawiannya, kada mahalat saja gitu. Karena inya mahalat, maka jangan terlalu lawas. Kalau sujudnya pang lawas kada apa-apa. Rukuknya lawas kada apa-apa. Karena itu memang asli gawiannya. Nah, pakana, maka keduanya duduk antara dua sujud lawan i'tidal ini qasiraini, handap keduanya kada kawalawas. Fa in tawwala, seandainya inya malawasakan memanjangkan ahadahuma, antara keduanya dilawasakannya duduk antara dua sujud misal, atau dilawasakannya i'tidal fauqa melebihi zakarahu al-masyru'u fihi, melebihi yang di anahlah fauqa zikrihil masyru'i fihi, itulah melebihi zikir yang disyariatkan di dalam gawian itu tadi. Qadral fatihati fil i'tidali. Nah, kalaunya urusan i'tidal, di dalam i'tidal itu kan berdiri nih. Nah, di dalam berdiri itu ada zikir yang disyariatkan yaitu Fatihah. Jadi apabila i'tidalnya tadi melebihi panjang surah Fatihah, lawasnya inya berdiri tadi toh, batallah sembahyangnya. Jadi seukuran melebihi surah panjang Fatihah. Waktu inya i'tidal tadi nah, besarnya kan setumat aja sebenarnya bikadri alhamdulillah, bikadri subhanallah aja. Seukuran kita membaca subhanallah, paling bertambah mil usama tuh ya kalau. Nah, sekalinya dilewasinya melebihi membaca surah Fatihah yang kebiasaan adatnya tuh nah. Adatnya baca Fatihah misalnya berapa menit, semenit misal. Nah, seitunya lebih dari itu batallah sembahyangnya. Atau wa akhalat tasyahudi fil julusi. Atau inya waktu duduk antara dua sujud itu lawasnya melebihi paling pendek bacaan tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir tuh bisa panjang, bisa pendek. Yang paling pendek aja tuh. Nah, apa yang paling pendek?
mulai at-tahiyatu ya kalau sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh tasahud akhir. Nah at-tahiyatu langsung lillah mubarakatuh salawatu thayyibatu tuh sunat aja, dihendapi aja sudah nih kan paling pendek bang ini nih. Jadi at-tahiyatu lillah, nah, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tasahud akhir naranya. Dibacanya apa? Duduknya antara dua sujud tadi malabihi lawas bacaan itu batallah sembahyang. Jadi jangan hendak belawas-lawas. Duduk di situ. Sekadar yang bacaan sugih aja tuh kan bacaan sugih itu. Ya kalau ngarabi pilih warhamni wajiburni warzuqni yang izu-izuk. Nah, tapi amidan bang sengaja inya. Ya kalau sengaja aliman tahu pulang bahwa kada boleh, tahu kada boleh, sengaja batal. Nah, apa jawabannya situ? Nah, batalat salatuhu, batallah sembahyangnya. Pun bagaru bang, duduk antara dua sujud talawasi karena bagaru, berarti kan memang kada sengaja ya kalau ada gawian ya kalau bagaru. Misal aja bang nintulah. Nah itu jelas saja lah. Jadi duduk antara dua sujud termasuk rukun dan kada boleh kalau lawas tadi. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, dan wajib bertumaninah pada setiap minas sajadatain wal julusi bainahuma. Nah duduk apa? Duduk antara dua sujud lawan sujud yang keduanya nih, sujud yang dua kali ninto lawan duduk antara dua sujud ninto wajib bertumaninah. Arti batumaninah hilang gerak sebelumnya tadi sujud, diam dulu, kada bergerak lalu dulu. Nah hilang gerak sama sekali. Biar setemat aja seukuran kita mengucap subhanallah. Imbah itu hanya duduknya pun seukuran kita mengucap subhanallah, hanya sujud pulang seukuran kita mengucap subhanallah. Nah jangan yang bergerak-gerak itu nah. Berdiam setumat dulu, tumakninah aja kita. Nah itu hukumnya termasuk wajib. Jadi sujud dua kali dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, jangan bergerak-gerak. Ini bisa burik kan muka beigal gitu waktu sujud. Nah, lawas cuma beigal. Berarti kada tumakninah junarannya. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik sama ay mislal madhkuri minal Fatihah wa ma ba'daha. Jadi dari berdiri mulai membaca Fatihah sampai duduk antara dua sujud sampai sujud itu tiap rakaat sama gawiannya. Ya kan? Dua rakaat sama aja gawiannya, mulai Fatihah ada, ruku ada, tumaninah i'tidal ada, sujud ada, duduk antara dua sujud ada. Karena rakaat kedua itu pulang sama. Itu maksud sidine. Bilanya 4 rakaat, keempatnya sama gawian. Mulai Fatihah ada, ruku ada, i'tidal ada, sujud ada, duduk antara dua sujud ada. Wat tasyahhudul awwalu, dan bermula tasahud yang pertama nimunnya 3 rakaat kah 4 rakaat kah, ada tasahud awal, tasahud yang pertama. Wa quduhu, dan duduknya, jadi bacaan tasahud awal tapi yang pertama lah, dan duduknya kullun minhuma, kedua-duanya itu hukumnya sunnah. Jadi boleh ditinggal tuh sunnah ya kalau boleh ditinggal. Nah tapi ada bagus ditinggal walaupun boleh. Tapi mun kita bedadas anak banjar nih supir titit ya Allah. Kita sembahyang zuhur tit ya. Ada penyabaran supirnya. Tit ya. Kita harus membaca Fatihah. Kadang lo jepian. Nah, batal tuh ya Allah. Udah tes tak pengaruh titit tuh, Bang. Nah, hendak belakas juga misalnya ujar supir tadi hibak lu bila lambat motor lain aja. Kita hendak lakas, tinggal tasawuf awal boleh aja. Jadi harusnya tasawuf awal langsung berdiri ke rakaat ketiga. Boleh nang itu. Kenapa aja? Punya sunat. Nah, itu. Jadi bagus saya kita mencoba sekali ya Allah.
yang meninggal itu supaya tahunya mung kada diamalkan ilmu yang boleh itu bisa diingat pian karena bisa tersangka wajib. Nah itu kayak nabi lah, nabi itu bisa sidin yang makan disuruh menggawi 3 sidin gawi 2 cuma jangan diamalkan asal suah aja. Kenapa? Bayanun lil jawas, sidin menjelaskan bahwa ini boleh. Basumuha 3 kali itu sunatnya, mun 2 kali pun boleh aja. Nah, karena boleh suhakan sekali. Supaya jangan dianggap wajib 3 kali nih tuh. Nah, sama nang kayak ini juga disuhakan sekali. Cuma mentitir hari-hari nang kayak itu nah kada bagusam. Kulir aja kok atau saat awal tinggal aja sudah sunat juga aja. Nah, itu kada cocok itu. Ada cocok ibarat sembahyang itu kayak ibarat baju itu beluang bajunya. Ada sempurna. Nah, karena apa? Karena tasawuf awal termasuk ruku termasuk sunat yang ditekankan di dalam sembahyang, termasuk setengah wajib ya kita. Sebab di sini dipadahkan bila nyata tinggal lijabrihuma bisujud, ditambal dengan sujud sahwi. Ya kalau ini bisa kada sengaja pian kasihkan kada ingat tasawuf awal. Ya kalau rancak depian, rancak bener sakom sini. Tertinggal tasawuf awal. Aduh sagin je pian kada apa-apa juga. Cuma asal apa jurang ujar membubuhan mazhab Imam Syafi'i termasuk aib benar tuh nah. Tertinggal nih tuh. Mudah kayak tertinggal kunut nih aib benar modelnya tuh. Padahal kan sunat aja ya kalau. Tapi model kayak rasa aib benar tuh nah. Nah, cak ibarat baju tuh wawah ya kita. Kawah dipakai cuma wawah. Nah maka 5 nambalnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu caranya pertama kita berniat lah. Bila kita keingatan bahwa kita ketinggalan tasahud awal, langsung aja berniat kain aja pian. Waktu di akhir kena aku sujud sahwi karena ketinggalan tasahud awal. Nah kayak itu niatnya. Bila pian ketinggalan kunut, nah kena aku sujud sahwi aja pian. Karena aku ketinggalan kunut. Nah, ada nang kayak itu berniat bercita-cita tuh nah harus ada nang kayak itu. Oh, aku tadi ya tak tambah kan subuh misalnya 2 rakaat, timbul tak 3 rakaat kasihkan. Misal nih. Nah, itu sujud sahwi juga tuh. Atau misalnya tasahud awal. Kan bacaannya ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aja ya kalau sekalinya kasihkan dibaca bertambah wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala benar tasawuf awal dia kalau kasihkan tuh. Nah, astagfirullahaladzim ya pian. Terlebih aku aja ucap kayak itu batal tuh. Ada tuh ucap ada cuma di hati aja tuh nah. Nah itu sunat juga sujud sahwi. Nah kayak itu karena kada ingat sunat sujud sahwi. Cara sujud sahwinya ini hendak salam sudah. Hendak salam. Kaina dulu artinya sudah tasawuf akhir dibaca. Anggaplah dajjal japian. Atau masjid japian. Atau dajjal jakin lah. Dajjal japian. Hendak salam loh nih. Nah, jangan salam dulu, sujud sekali. Sujud bacaannya mungkin kada hafal bacaan yang aslinya ninto, bacaan yang sujud biasa. Lalu duduk antara 2 sujud, sujud pulang, baca pulang, subhana rabbil a'la bihamdih, amun yang kada hafal yang subhana man la yanamu wala yashu. Mun kada hafal ninto, baca sujud bacaan sujud kayak biasa, 2 kali sujud juga ninto. Ya sujud. Baca subhana rabbil a'la bihamdih, duduk. Duduknya tuh kudu sabar bacaan kada apa-apa. Anak bacaan kada apa-apa aja, yang penting ada tumaninahnya. Lah, sujud pulang. Subhana rabbil a'la bihamdih ya pian. Nah, atau subhana man la yanamu wala yashu. Hanyar duduk pulang, hanyar assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sunat, cara menggawi sujud sahwi. Jadi saya lah. Itu. Yang paling penting berniat dulu tadi lah. Sebab bila kita ada berniat sujud, langsung sujud, batallah sembahyangnya karena menambah-nambah gawian. Nah, tanpa niat. Ada boleh kita menambah gawian yang sampai mencapai 3 gerakan yang tanpa ada niat di situ. Warruknu pang la yujbaru bihi. Mun ketinggalan rukun kada ditambal. Ya kalau mun ketinggalan rukun kada ditambal kayak apa? Kada ditambal sujud sahwi maksudnya, tapi ditambahi.
Nah itu kena panjang pemandiran itu lah. Wasaminu watasiu yang ke-8 dan yang ke-9. Itu karena panjang yang pemandiran ketinggalan rukun tadi, karena kita ulun para ulun kada jarang jadi tatamuin itu. Jadi kada usah dibahas lagi. Jarang tatamu ijo ya kalau. Yang rancak tatamu aja nah. Wasaminu yang ke-8, watasiu yang ke-9, silin gabung. Yaitu at-tasyahudul akhiru, membaca bacaan tasyahud akhir. Nah, membaca bacaan at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hukumnya wajib. Karena termasuk rukun. Bacaannya itu nah. Wal julusu fihi, dan duduknya pang waktu membaca tasyahud akhir termasuk rukun juga. Nah, duduknya kayak apa? Hukum asal duduknya tasarahpian. Asal jangan yang mudah kayak bebirangkang kayak itu. Asalnya cuma sunat duduknya itu duduk yang kayak kita rajin. Tawarruk ibtiras kenarannya itu. Ibtiras. Nah, duduknya tuh sunat yang kayak itu, duduk yang kayak kita. Jadi kalau pang misalnya pian berarti sakit bangkak, ada kawa melipat jari-jari, bawa aja basila ada bapak. Boleh aja. Ada bapak. Nah lain sujud. Kalau sujud itu kan ada rukun-rukunnya ya kalau habitas yang kayak ini, nah tuh rukun naranya yang kayak ini harus kayak ini. Itu pun bila dalam keadaan kondisi normal juga, amun yang batis bangkak yang kayak ini bertambah bangkak, kau aja yang kayak ini, itu dimaafkan aja naranya. Nah, jadi kada ada alasan kita nih, aku jah batis bangkak ada sembahyang ya. Bawa basila, ada apa? Boleh aja basila. Asal bujur-bujur burit ini duduk, jangan yang bedungkuk. Bedungkuk tuh lain duduk narannya. Tuh orang bakami. Cuma duduknya tadi tetap menghadap kiblat ya kalau walaupun kita bersila tuh nah. Nah itu. Kalau pangpian kita menambah pengetahuan ya Allah. Kita masuk ke masjid kan macam-macam orang sembahyang cara ya kalau. Akhirnya di bersila, hau jepian. Kenapa tuh tasyahud akhir bersila? Nah, berarti siapa yang bengol dah? Yang hau tadi yang bengol. Ada tahu, boleh aja. Cocok aja Nabi itu man ghalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Sedikit ilmu banyak juga menyalahkan orang. Nah itu. Nah, yang ke-8 dan yang ke-9 sudah lah. Hukum duduk dan membaca tasyahud akhir dan duduknya kullun minhuma, kedua-duanya itu fardun wajib. Jadi kada kau ditinggal. Mun ditinggal batallah sembahyangnya. Lil khabari sahih, karena riwayat Nabi yang sahih, al musarrahi si maf'ul, yang dijelaskan bil amri dengan perintah, bit tasyahudi dengan menggawi tasahud, bi qaulihi dengan ucapan Rasulullah, ulu at-tahiyyatu lillah. Nah, jadi yang wajibnya itu at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan, langsung jaga itu. Sedangkan at-tahiyyatu lillah, apa at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu taibatu al-mubarakatu salawatu taibatu sunat aja, boleh jadi tinggal. Yang wajibnya at-tahiyyatunya ninto. Nah, kenapa cepat kesidin aja, untung aja. Orang berarti ada yang orang tinggal ya kalau. Nah, orang tahu pang anunya jurusnya at-tahiyyatu lillah. Nah, langsung aja sudah. Karena kita kada tahu nih pasal kita yang apa tuh at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibah, pasal kita tuh wajib juga lalu baca juga padahal kada. Nah, boleh menghadap-hadap gitu. Cuma pacang yang ngalih baca seberataan ya kalau. Nah. Jadi yang wajibnya at-tahiyyatu lillah ila akhirih. At-tahiyyatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar itu assalamualaikum ayuhan nabi, ingat situ titik boleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik. Nah itu tasahud. Tasahud itu situ tuh. Tasahud akhir ke situ aja. Sedangkan sambungannya salawat. Nah itu wal ashiru yang ke-10 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 baca salawat. Sambungannya tadi termasuk rukun juga itu. Jadi salawat ini lain bagian tasahud akhir.
Cuma bacaan sesudah membaca tasahud akhir. Salawat ini bacaan yang dibaca sesudah membaca tasahud akhir, bukan bagian dari tasahud akhir. Ramailah. Nah itu. Ma'aqudiha, membaca salawat itu pun berduduk juga. Ya kalau. Nah. Ba'dat tasyahudil akhir, membacanya imbah tuntung membaca tasahud akhir. Salawat tadi dibaca. Batasannya kena dibaca di sini nah. Ai al-waqi'i akhir salati, mengerjakannya atau al-waqi' itu pelaksanaannya di akhir. Wa in lam yasbiqhu tasyahudu awwalin, walaupun di dalam sembahyang tadi ada tasahud awalnya. Kata syahudi subhin, seperti sembahyang subuh kan langsung bertasahud akhir. Sembahyang subuh itu wa jumu'atin, sembahyang Jumat 2 rakaat loh langsung bertasahud akhir aja. Wa maksuratin, sembahyang qasar 2 rakaat loh tuh. Langsung tasahud akhir aja di situ kada ada tasahud awal. Apa hukum membaca salawat di tasahud akhir itu? Apa hukumnya? Fardun wajib. Kalau membaca salawat di tasahud awal, hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat. Kenapa? Ulangin supaya jangan nyanyuk ya lah. Membaca salawat di tasahud awal, hukumnya sunnat. Membaca salawat di tasahud akhir, hukumnya wajib. Lah. Jadi kada bersalawat, tertinggal salawat di tasahud akhir, nah batal sembahyangnya. Apa alasannya? Dalilnya liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Nah, ada penjelasan di bawah surah apa nih toh? Ada di bawah ya kalau. Nah itu. Jadi suruhan Allah Ta'ala itu bersalawat kepada kita itu hukumnya wajib di 2 wilayah jar ulama mazhab Syafi'i. Wilayah pertama minimal paling kada seumur hidup sekali suah bersalawat, sekali seumur hidup itu wajib hukumnya. Yang kedua di dalam sembahyang baik wajib sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, di waktu kita membaca tasahud akhir wajib juga. Mun tinggal kada sah. Nah di situ kewajibannya. Waqad ajma'al ulama'u, dan sepakat para ulama, ini bujur ulama lah. Yang ulama nih kayak level Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ulama. Maksud ulama sini itu levelnya. Ala annaha, bahwasanya salawat la tajibu, kada wajib fi ghairi salat, pada waktu bukan sembahyang, kada wajib. Yang wajib itu dalam sembahyang aja, yaitu di tasahud akhir. Nah, fata'ayyana wujubuha biha, maka sangat jelas kewajiban membaca salawat di dalam sembahyang. Nah, ingat mana bacaan wajibnya, bacaan salawat itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Membaca salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan keluarganya. Wa ala alihi itu dipanjangi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamadnya di tasahud akhir itu kada boleh juga ditinggal keluarga Nabi. Kada boleh ditinggal. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad enggak situ aja, langsung pian salam masih belum sah sembahyangnya. Mun hendak salam baca dulu wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau disingkat saja wa ala alihi dan keluarganya. Misalkan sudah nih at-tahiyatu lillah salamun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, anyar salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam cukup sudah. Yang wajibnya. Amun yang Ibrahim Majid Ibrahim itu tuh sunat tuh. Yang kama sholli ta'ala Sayyidina itu sunat aja nih tuh. Nah, cuma tuh kesunahannya itu datang dari hadis Rasulullah, itu kuat benar itu. Nah cuman itu sunat. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum jadian. Sah sudah. Jadi minimal salawat itu. Nah
kalaunya kita tinggal wa ala ali sayyidina Muhammad belum sah lagi, itu yang mu'tamadnya. Kenapa? Itu tasawuf awal. Jelas saya lah. Nah, tapi tadi khusus Imam Syafi'i lah. Nah, kalau imam yang lain ada kada boleh kada berbuat wa ala ali itu ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam boleh juga. Cuma jangan kita gunakan itu, gunakan yang imam kita aja. Sedikit lagi nak maksud wa alihi itu kan keluarga Nabi. Ya, kalau para ulama menafsirkan arti keluarga Nabi itu orang-orang yang sempurna mutabaah kepada Rasulullah walaupun lain zuriat Nabi. Jadi kita ini sebenarnya didoakan apabila kita bujur-bujur berniat hendak mutabaah kepada Rasulullah. Termasuk kita di situ karena doa kita. Jadi jangan heran asal kita bujur-bujur aja menuntut ilmu, menyempurnakan fardu ain di diri kita ini nah. Lalu kita hendak juga mengikut Rasulullah yang secara bujur harus ya kita. Nah, maka bila bubuhan seluruh orang-orang Islam yang bertasahud akhir tadi, kita pun taumpat karena doanya wa ala alihi tadi masuk di situ. Nah, walaupun kita lain juriat lah masuk di situ. Wal hadi asyara yang ke-11 assalamu. Nah, memberi salam yaitu al awwalu salam yang pertama, la asaniyu salam yang kedua kada wajib. Jadi salam itu sebelum ulun tarusakan di sinilah ulun jelaskan berdahulu. Nah, jadi salam ini bacaannya yang wajib, yang assalamu alaikum. Nah, ingat assalamu alaikum itu aja yang wajib, sedangkan warahmatullah itu sunat. Assalamu alaikum. Nah, cuma kita anggap dulu kebiasaan kita assalamualaikum warahmatullahi. Ingat situ ya kalau. Nah, bacaannya tuh hukumnya wajib. Cuma yang mana yang wajibnya assalamualaikumnya. Ingat situ aja. Nah, lalu menggerakkan kepala bangka kanan ke kiri hukumnya sunat lah. Nah, yang assalamualaikum itu yang mana yang wajib? Kedua-duanya lah, bacaan yang pertama aja. Jadi mbah assalamualaikum warahmatullah, langsung kita berniat keluar handakan bakantut nih langsung walaupun belum bersalam boleh aja kada apa-apa. Tapi asal kita berniat salam tuh hendak sekali aja. Ini hati-hati jawabin, jangan salah paham nih. Yang wajib itu aja, yang pertama aja, yang keduanya sunat aja, ada apa-apa aja. Jadi assalamualaikum warahmatullah yang pertama nih. Karenanya menganggap yang kedua sunat, kada apa-apa, bahkan tutainya, dinya. Nah, sembahyangnya kada hasil tuh. Kenapa? Karena ini kada berniat salam hanya sekali aja. Jadi mun handak ingat salam pertama langsung selesai, ya gitu langsung DN ya kita. Sembahyang itu langsung tamat. Ya berniat salam sekali aja. Amun masih kada berniat salam sekali, berarti belum tamat lagi. Masih ada yang salam yang kedua. Jadi mun hendak salamat bahkan tutup imbas salam kedua sekali. Tapi mun hendak imbas salam pertama kada kau menahani, berniatlah kita salam itu sekali aja. Karena yang wajibnya sekali aja. Biasalah. Jadi hati-hati yang sembarang kantut-kantut juga pian nggih. Ini sunat juga aja. Bila sudah salam pertama tuh bakantut boleh aja. Adang dulu, ada penjelasannya, ada hasiah, ada syarahnya. Jangan sembarang makantut. Berniat dulu kita salam tuh sekali. Nah, yang kedua tuh kada kita gawi aja kita. Berarti kan DN langsung tuh. Jadi assalamualaikum. Selesai dah keluar dari kita tuh dari sembahyang. Karena kita hendak menggawi salam sekali aja. Nah, jadi yang mim itu nah yang menentukan tamat sembahyang. Mim akhir dibaca tuh. Nah, ulun baca dulu lah. Minas sholati fardun. Jadi salam yang pertama tuh hukumnya wajib. Wa yajibu iqa'uhu ila intihai mim alaikum halal qu'ud au badalihi.
Nah, jadi kewajiban habisnya selesainya sembahyang tadi di waktu membaca mim tadi, assalamu alaikum. Kan kum tuh ada huruf mim lah ujungnya nih tuh. Nah, di situ titik akhir tuh. Silahkan bakantut ya kita. Kita baca kum tadi, kita baca huruf mim, kita berniat membaca salam sekali aja, ayo coba kantut sudah. Yang bisa menahan kantut tuh, Bang. Nah, wasadruhu, tapi dadanya lil kiblat, ya Allah, tetap menghadap kiblat. Jangan sampai gara-gara salam tak umpat dada berputar ke kanan. Yang berputar ke kanan ke kiri itu gulu aja. Tapi karena terlalu semangat tak umpat dada. Jadi assalamualaikum. Ini misal contohnya lah yang gaya pertama. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Pipi kanan kita ini kelihatan orang di belakang. Yang salah nih, nah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, atau umpat dada. Ada lagi menghadap kiblat. Batalat salatu, batal sembahyangnya. Karena menghadap kiblat nih kewajibannya dari kita berdiri terus sampai salam tuh menghadap kiblat harus tuh. Ya kalau. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Amun kada gulu sakit ya kalau menggulu sakit siapa kawah aja kada bapaknya bisa yang kayak kata selalu bantal di orang. Ada kau dikarasi. Nah, cuma yang jelasnya pipi kanan kita kelihatan orang di belakang. Karena assalamualaikum warahmatullah. Maka itu bebulik pulang. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Yang sunatnya nih. Cuma yang wajibnya yang mana nah? Seandainya ulung ini lah. Jarulun nih. Assalamualaikum. Cukup aja sudah. Itu wajibnya. Biar lu nggak ada bergerak-gerak ini. Ya kan? Jadi assalamualaikum julun. Ini ulun berdua aja langsung. Boleh aja karena kan niat ulun sudah enggak sekali aja ulun menyambat. Namanya bagusnya tuh assalamualaikum warahmatullah. Kita tuh jangan juga balaku-laku yang mula orang besangka salah orang kita ya kalau. Jangan juga umpat orang banyak aja. Oh orang kayak ini umpat juga kayak ini. Walaupun kita tuh paham bahwa nang kayak ini boleh cuma karena bila kita menggawi sesuatu yang orang ada paham viral kena untuk aja. Ada menurut ini ada sasan bayang timbul langsung berdoa sih dentah aja. Ilih aja. Viral sama si kita tuh isin jangan-jangan ajaran sesat ya. Ya Allah. Padahal bungul di haragu ya tuh kada tahu lu aku menyalahkan orangnya terus. Nah di sini ada bacaannya jelas lah. Menghadap kiblat wa aqalluhu. Nah penting kita pahami paling sedikit kewajiban mengucap salam assalamu alaikum. Nah, ada bacaannya. Jadi kada ulun mahwak-wak ya kalau. Wasunnatu ayyazida, dan sunat dia menambah wa rahmatullah. Sunat. Hukumnya sunat. Nah, wala tusannu ziyadatun, ada boleh ada disunatkan inya menambah wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah tambah ya barakatuh aja nyaman bertambah banyak pahala aja padahal kada disunatakan wa barakatuh nih. Nah, jadi penting juga ya kalau kita tahu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yalah langsung aja kepada bapak-bapak ibu-ibu aja. Itu orang pidato. Jadi kada nih bacanya nah wala tusannu ziyadatu wa barakatuh. Kada disunatkan menambah wa barakatuh. Nah, ya kan? Bagus itu. Watus taratul muwalatu disyaratkan. Berarti wajib tuh kalau disyaratkan wajib menyambung jangan pagat baina assalamu wa alaikum. Jadi antara assalamu alaikum nah bersambung, jangan assalamu santai dulu pian. Hanya alaikum kan pagat ini nih tafakur dulu kisahnya nih. Nah maka tuh kada sah tuh karena tustaratu disyaratkan, apabila disyaratkan hukumnya wajib. Nah jadi assalamualaikum. Nah,
Itu. Wa an la yazida, janganlah dia menambah-nambah. Au yang kusa, apalagi mengurangi. Ma yughayyirul makna, sesuatu yang membuat berubah maknanya. Nah, ada boleh ditambah-tambah. Nyapian huruf Arab itu kadang-kala bila bertambah alif, bertambah huruf, apa bisa berubah makna? Tambahi huruf bisa berubah makna. Baris saja salah, harusnya baris dhammah, tapi baris fathah bisa salah arti. Huruf tuh Arab tuh memang kayak itu. Makanya dalam pelajaran ilmu Arab ini ada khusus satu mata pelajaran yang membahas masalah baris membaris, ilmu nahwu ya kalau. Nah, wa aqallut tasyahudi. Nah, al wajibu yang wajib. Paling sedikit bacaan tasyahud yang wajib. Nah, kayak apa? Ingat mana yang wajibnya? Nah, kita tahu ya kalau. At-tahi bagusnya di baris itu ya kalau. Ada pulpennya. Ada pulpen, bukunya ada juga sama ya. At-tahiyyatu lillah. Nah, itu yang wajibnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Mun kita nak bertambah buat sayyidina bagus saja itu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagus tambahi sayyidana pang ya kalau. Nah, basisi tahun kuitan haji basisi kita bisa kada sini beri duit lagi ya kalau. Apalagi lawan nabi basisi. Ada aja aku hakikat ya. Urusan hakikat lain lagi nih urusan bacaan. Nah, itu sakurang-kurangnya nih. Nah, sakurang-kurang tasawuf akhir inilah kita jangan sampai melebihin ini waktu kita duduk antara dua sujud. Nah, jangan sampai lawasnya melebihi membacaan ini. Bila duduk antara dua sujud itu lawas benar melebihi membacaan ini, batal sembahyang. Wa akmaluhu, yang paling lengkap bang, yang paling sempurna membaca tasahud akhir apa kayak apa bacaannya? Ma rawahu Muslim, yaitu bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna tasyahuda. Nabi ujar Ibnu Abbas suah melajari kami akan bacaan tasahud. Nabi pernah melajari kami at-tasyahuda, akan bacaan tasahud. Kama yuallimuna, sebagaimana Nabi pernah mengajarkan kepada kami as-surata minal Quran, satu surah daripada Quran. Fakana yaqul, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Jangan itu kan jenela. At-tahiyyatul jangan akan mubarakatus shalawatut, bukan tikal Quran gitu lah. At-thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertambah abduhu gini boleh juga. Muhammadan Rasulullah. Titik. Nah itu yang sempurnanya. Nah imbah itu baca salawat. Salawat bukan bagian dari tasawuf akhir, tetapi bacaan sesudah tasawuf akhir. Nah, wa aqallus sholati ala nabi pang. Nah ini wa aqallus sholati ala nabi, paling pendek bersalawat kepada nabi. Al wajibatu, yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti sidin ambil yang minimal, yang paling handap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling handap sudah tuh. Muhammad aja pang aja. Handapan. Ada kawan nih bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa akhmaluha, amun yang paling sempurnanya bersalawat lawan Nabi dalam sembahyang.
alama fi tuhfah, seperti bacaan yang tertulis dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kayak biasa. Para ulama menambah pulang doa di situ yang sampai Dajjal itu nah. Nah, itu menambah pulang. Ini bacaan salawat yang sempurna, yang tak panjang. Yang kayak kita, yang kayak biasa rajin dah. Cuma yang paling handap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling handap. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sidin mungkin mau mempatahkan yang ada berbuat wa'ala ali ini tuh. Ambil di situ sidin. Apa boleh aja ya, kalau ya kan khilafiyah bang masalahnya fikih itu kayak itu. Wallahu alam. Insyaallah kita sambung.